Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini aku akan nge-review dan nge-breakdown film dari Zack Snyder, Netflix, Rebel Moon Part 1, The Child of Fire. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Dan juga di sini aku mau nge-review tipis-tipis ya teman-teman ya, beberapa merchandise official dari Netflix for Rebel Moon Zack Snyder's yang dikirim ke Jokastoy kemarin ya teman-teman. Wah, thank you ya Netflix. Ini keren-keren banget sih ya. Boxnya besar sekali ya teman-teman. Ada gantungan kunci yang keren-keren banget, ada pouch dan juga ada tas dari Netflix Rebel Moon itu ya guys. Juga ada gelang yang bisa dikombinasiin dengan gantungan kuncinya ya. Gantungan kunci tiap karakter yang muncul di film Rebel Moon Child of Fire ini. Dan gak lupa di sini juga dapat jubahnya Rebel Moon ya, ala-ala si Korra pemeran utamanya di film ini. Oke, langsung aja ya kita review dan breakdown film Rebel Moon ini. Here we go. Jadi kemarin aku sudah nonton film Rebel Moon ini ya teman-teman. Aku bingung banget kenapa banyak yang overhated atau terlalu nggak suka dan terlalu benci berkomentar buruk tentang film Rebel Moon dari Zack Snyder ini. Jujur ya guys, dari awal sampai akhir aku nontonnya ya seru-seru aja ya. Konflik dan ceritanya pun simple, nggak bertele-tele, langsung straight to the point. Dan juga berasa nonton kayak kombinasi film Dune dan Star Wars gitu ya teman-teman, dengan latar belakang luar angkasa full nih guys. Jadi ini memang fiksi banget ya, dengan villain utama mereka yaitu Mother World itu ya guys. Aku sedikit shock dan terkejut juga sih dengan rating di Rotten Tomatoes yang rendah banget untuk kritikus film, tetapi di audience score atau rating dari para penonton itu tinggi ya teman-teman. Jadi tinggi ya teman-teman. Jadi memang yang paling jujur menggambarkan itu memang audience score ya. Kadang memang Rotten Tomatoes ini para kritikus filmnya aku nggak tahu ya. Pokoknya setiap Zack Snyder membuat film pasti kayak salah aja gitu ya guys ya. Khasnya Zack Snyder di setiap filmnya ialah slow motion scene. Scene slow mo-nya mendominasi banget di film Rebel Moon ini ya. Dan jujur menurut aku mungkin agak bisa dikurangin sedikit ya. Ini kritik membangun nih, karena kalau kebanyakan slow mo juga nggak enak ditonton. Apalagi waktu lagi perang tembak-tembakan itu pengennya seru ya teman-teman. Jadi nggak usah di slow mo gitu. Harusnya normal aja kecepatannya. Pasti tambah seru waktu perangnya ya. Ya bolehlah slow mo di beberapa scene aja, oke lah nggak apa-apa. Tapi nggak semua juga ya guys. Dari segi musik, sinematik, acting para pemerannya, chemistry, serta konflik yang ada di film Rebel Moon ini, menurut aku fine dan oke-oke aja ya guys. Permasalahan yang terjadi dan karakter-karakter yang ikut dalam konflik ini jelas berpengaruh di film ini. Walaupun ada beberapa karakter yang menurut aku sayang banget kayak langsung mati gitu ya guys. Harusnya bisa nih berperang bersama Korra di part 2 nanti, yang rilis April 2024 di Netflix tentunya. Petualangan Korra semangatnya ingin membalaskan dendam dan menebus dosa-dosanya ketika menjadi prajurit Imperium menjadi dasar konflik yang melatar belakangi sifat keras dan bencinya Korra ini terhadap Mother World ya. Untung saja si Korra ini didampingi oleh teman-teman hebatnya seperti Gunnar, General Tysus, Nemesis, Tarak, mengarungi planet-planet mencari para kesatria hebat di planet Dagus, Gondival, New Wodi, Pollux, Sharon, dan lain-lain. Dan jujur ke aku benar-benar kesel banget ya ketika melihat si jahat tikus Noble ya guys membunuh Sindri di awal film. Mukanya tuh ngeselin banget ya. Tapi di akhir walau dia hidup lagi tetap udah puas dihajar habis-habisan oleh Korra. Jadi kalau Jokastoy rate ya, film Netflix Rebel Moon Part 1 The Child of Fire ini layak banget mendapatkan rating 8 out of 10 ya teman-teman. Karena menurut aku nggak seburuk yang dikatakan orang-orang dan dibicarakan orang-orang ya. Maksudnya filmnya masih bisa dinikmatin, apalagi ketika di awal-awal benar-benar mempermainkan emosi para penonton banget ya, dengan tingkah laku dan sifatnya diktator para prajurit Imperium Mother World itu yang suka menindas orang-orang ya di planetnya Veld, tempat para petani itu ya guys. Penampilannya Sofia sebagai Korra, karakter utama di film Rebel Moon ini, betul-betul mencuri perhatian ya. Adegan fight scene-nya juga oke banget. Dan jiwa kesatria serta jiwa ingin menolong orang-orang tertindas oleh Mother World dan juga Imperium itu betul-betul ditampakkan ya sebagai wadah perjuangan si Korra ini untuk membasmi kejahatan. Korra di sini kayak teringat dengan avatar Korra ya guys. Kayak sama banget visualnya. Sebenarnya konfliknya di sini tidak terlalu rumit ya teman-teman. Di sini para penduduk dan juga para petani di bulan bernama Veld ini ingin mengumpulkan nih kesatria-kesatria di mana Mother World
perpanjangan tangannya itu menyerang mereka dan ingin mengambil hasil panen mereka itu ya teman-teman. Nah di sini Korra yang awalnya tidak mau speak up atau tidak mau melawan karena memang dalam masa buronan dan pelarian, akhirnya pun terpaksa harus ikut dalam peperangan ini mempertahankan planet Veld ini ya guys. Nah kemudian Korra ini mulai ya mencari kesatria-kesatria mengarungi planet-planet lainnya gitu ya teman-teman. Cuman ini nih yang menurut aku jangkauannya besar dan luas banget dari film Rebel Moon. I mean kayak mencari setiap champion ataupun hero di berbagai planet hanya untuk mempertahankan sebuah desa kecil di planet Veld. Ini memang konfliknya agak sedikit berat menurut aku ya, karena kan jangkauan luar angkasa itu sangat luas ya teman-teman. Jadi kayak butuh effort yang besar banget pastinya untuk meninggalkan planet kita dan mempertaruhkan hidup kita menyelamatkan sebuah desa di planet lain. Jadi memang jangkauannya menurut aku film ini tuh terlalu luas. Harusnya sih bisa dipersingkat gitu ya, 2 planet atau berapa planet ini sampai banyak macam planet ya. Walaupun memang ini merupakan part dari ceritanya, cerita fiksi di film Rebel Moon ini, apalagi yang hendak mereka lawan ini adalah tatanan dunia kerajaan Mother World yang semua teknologi mereka ada gitu ya teman-teman. Semua bom dan misil mereka punya ya. Bahkan mereka bisa membumi hanguskan nih, menghancurkan planet kerajaan dari Raja Levitika. Dan sedangkan mereka ini semua cuma manusia biasa yang punya skill di atas lain-lainnya ya, bukan superhero atau super soldier atau hero berkekuatan kosmik seperti film Marvel gitu ya. Sehingga menurut aku jangkauan mereka ingin menyelamatkan planet dan menggabungkan kekuatan planet dari setiap orang-orang yang memiliki skill ini betul-betul di out of the box, out of Nurul banget ya guys ya. Aku juga menyoroti salah satu karakter yang sia-sia banget dimatiin ya, yaitu Darien Bloodaxe. Bloodaxe ini adalah sekelompok pemberontak yang ingin menyerang dan menggulingkan kekuasaan Mother World. Darien Bloodaxe ini mati ya, di akhir-akhir mengorbankan dirinya menghancurkan pesawat yang menyerang Korra serta teman-temannya itu ya teman-teman. Wah pasti keren banget ya kalau si Darien ini masih hidup tapi dia sudah mati. Mungkin nanti di part kedua Devron Bloodaxe, si sister atau saudaranya itu yang akan menggantikannya dalam memimpin kelompok Bloodaxe ini memulai pemberontakan mereka bersama dengan Korra. Film ini tuh juga menggabungkan unsur magic atau unsur sihir ya teman-teman, di mana keturunan asli raja dan ratu, anak mereka perempuan yang dikawal dan dilindungi oleh Korra pada waktu ia masih menjadi prajurit Mother World Imperium, itu bisa menghidupkan kembali makhluk hidup yang mati itu karena dia memiliki kekuatan energi kehidupan di dalamnya ya. Jadi ada sihir gitu dalam badannya. Sehingga memang seperti kataku tadi, range dari film ini sangat luas, semuanya bisa terjadi di sini ya guys. Dan ada momen ketika Nemesis ini melawan dan hendak membunuh si perempuan laba-laba itu ya, yang mengerikan itu mukanya. Tapi kok cepet banget ya laba-laba itu matinya ya teman-teman. Maksud aku kayaknya omongannya besar banget, kirain bakal hebat banget. Ternyata sekali tebas oleh Nemesis langsung mati laba-labanya, langsung keok. Jadi itu ya teman-teman review aku untuk film si Rebel Moon. Overall untuk keseluruhan film ini masih banget bisa dinikmatin kok, nggak seburuk dikatakan orang ya guys ya. Jadi kalau kalian mau nonton ya nonton aja, nggak apa-apa kok, worth it dan oke-oke aja ya. Kalau ada kata orang dia sampai ketiduran berkali-kali sampai nggak bisa nyelesain filmnya, itu mah kayak lebay banget ya teman-teman. Oke guys, itu dia ya breakdown dan penjelasan aku untuk film Rebel Moon Part 1. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye.